Apa yang Anda ketahui tentang illegal fishing? Menurut yang saya ketahui, illegal fishing adalah kapal-kapal asing yang tidak memiliki izin yang menangkap ikan di suatu negara dengan menggunakan tokat harimau, bom, atau alat yang bisa merusak ekosistem laut. Apa yang Anda ketahui tentang dampak-dampak dari illegal fishing itu? Dampak-dampak yang disebabkan dari illegal fishing adalah kerusakan terumbu karang, kerusakan ekosistem laut, kerusakan sumber hayati laut, membunuh biota laut, dan mengurangi jumlah ikan. Bagaimana pendapat Mas tentang illegal fishing di Indonesia? Illegal fishing di Indonesia itu setahu saya sekarang sudah mulai terjadi ya. Menuai kerugian banyak untuk negara. Sekiranya 1 triliun yang dirugikan oleh negara. Sementara itu illegal fishing sendiri sangat merusak alam bawah laut, terutama ekosistem laut kan. Nah, sebenarnya para nelayan yang jujur itu menuai hasil kekayaan sehari-harinya itu juga lewat nelayan mencari ikan kan. Nah, terus kalau ada illegal fishing kayak itu terus kerugian kan untuk nelayan. Sementara itu illegal fishing sendiri juga bisa disalahgunakan dengan penyelundupan manusia, penyelundupan narkoba seperti itu juga. Makasih aja. Ya, ya. Apa itu illegal fishing? Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Permen KP 2017, penangkapan ikan secara illegal fishing diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Illegal fishing diartikan sebagai pencurian perikanan yang melanggar hukum. Dasar hukum illegal fishing dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam bab 15 dari pasal 84 sampai 105. Pasal 85 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dalam pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledap, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar 200 juta rupiah. Faktor penyebab illegal fishing. Yang pertama, kebutuhan ikan dunia meningkat, pasokan menurun sehingga mendorong keinginan menangkap ikan sebanyak mungkin secara ilegal. Yang kedua, perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain cukup tinggi. Yang ketiga, fishing ground di negara lain sudah mulai habis. Yang keempat, laut Indonesia sangat luas dan terbuka, kemampuan pengawasan nasional masih sangat terbatas. 5. Sistem perizinan masih bersifat terbuka. Pembatasnya hanya pada alat tangkap di mana hal ini kurang cocok dengan faktual geografi ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas. Keenam, terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan dan sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, persepsi dan kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum sejalan. Data statistik kasus illegal fishing pada tanggal 20 Agustus 2020 terhadap 2 kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam yaitu KMTG 9481 TS dan KMTG 9437
Kementerian Kelautan Perikanan melaporkan pada kuartal pertama tahun 2020 ada 44 kasus pencurian ikan illegal fishing dan pengerusakan dalam penangkapan ikan. Sebanyak 38 kasus diantaranya telah ditindaklanjuti secara hukum. Peningkatan kerawanan kapal ikan ilegal asing yang masuk ke Indonesia terjadi saat pandemi periode Maret sampai April. Kami menangkap 36 unit kapal ikan asing. Petugas di lapangan berhasil menangkap 72 unit ikan ilegal sepanjang Oktober 2019 hingga September 2020. Rinciannya 17 unit kapal berbendera Indonesia, 20 unit kapal berbendera Vietnam, 14 unit kapal berbendera Filipina, 13 unit kapal berbendera Malaysia, dan 1 kapal berbendera Taiwan. Dampak illegal fishing. Yang pertama itu sumber daya laut dieksploitasi secara terus-menerus sehingga banyak biota laut yang rusak hingga mati. Yang kedua, tindakan illegal fishing merugikan bagi para nelayan lokal yang mencari ikan secara jujur. Dan yang ketiga, nelayan lokal tidak bisa bebas melakukan aktivitasnya di laut karena banyak sumber daya laut yang rusak dan telah dikuasai oleh para pelaku illegal fishing. Yang keempat, nelayan lokal kalah bersaing dengan mereka sehingga pendapatan dari hasil memancing di lautan tidak sebanyak yang didapatkan oleh pelaku illegal fishing. Yang terakhir, banyaknya hasil laut yang dicuri oleh para pelaku illegal fishing mengakibatkan rendahnya pendapatan para nelayan. Solusi illegal fishing. Untuk mewujudkan keamanan di bidang kelautan dan perikanan, maka perlu adanya upaya-upaya seperti upaya penanggulangan. Yang pertama yaitu pembentukan kelembagaan pengawasan di tingkat daerah. Kemudian yang kedua, operasional penertiban ketaatan kapal di pelabuhan perikanan, baik berupa perizinan, ikan hasil tangkapan maupun kelengkapan kapal perikanan. Ada juga upaya preventif, yaitu pencegahan, upaya pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana illegal fishing diantaranya menjadi anggota RFMO, Regional Fisheries Management Organization, yaitu organisasi regional dalam bidang perikanan yang mengatur bahwa dalam penangkapan ikan tidak bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan perikanan. Kemudian upaya represif atau penindakan. Untuk memberikan landasan berpijak bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku illegal fishing, maka Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan cukup kuat untuk menjerat pelaku tindak pidana illegal fishing tersebut. Peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan telah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Terbentuknya kelompok pengawasan masyarakat atau Pokmaswas adalah untuk melakukan pengawasan di lapangan. Anggota Pokmaswas melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan kepada aparat pengawas terdekat. Masyarakat juga dapat melaporkan tindak pidana oleh kapal ikan Indonesia atau kapal ikan asing. Selain itu, nelayan yang ada di laut bisa melaporkan indikasi pelanggaran ke anggota Pokmaswas untuk mengisi form laporan Pokmaswas yang tercantum dalam bernyaaan dan meneruskannya ke Satker Perikanan. Nah, teman-teman, sekarang udah tahu kan dampak buruknya illegal fishing bagi negara Indonesia dan khususnya bagi para nelayan lokal kita. Saya Rolando Feriansen Saragi, Universitas Muhammadiyah Malang, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung program pemerintah dalam hal menangani illegal fishing di negara kita tercinta Indonesia. Menjaga lingkungan laut, menjaga harapan hidup.